Hadirin disilakan duduk kembali. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para bapak ibu sekalian yang hadir. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas perkenannya. Isi tengah dulu. Pada kesempatan pagi yang terakhir ini kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi Satgas Sabar Pungli untuk Desa Jayati di Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, tetap ceria, semangat, riang gembira. Salawat serta salam senantiasa tercurah ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada yang terhormat Ibu Kepala Desa Jayati, yang terhormat Bapak Haji Rebo Muhyiddin Sarjana Hukum, yang terhormat Bapak Muhammad Yohan Maulidi SH, beliau dari Kejaksaan alhamdulillah hadir, yang terhormat tim Satgas Sabar Pungli Bapak AKP Subarjo SH MSI beserta rekan, alhamdulillah berkenan hadir di Desa Jayati dalam rangka kegiatan Satgas Sabar Pungli, sosialisasi Satgas Sabar Pungli. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa yang perlu kami sampaikan setelah dilakukan pembukaan, yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan ini akan dipimpin oleh para ketua RW, kader perempuan, penggiat kesehatan di Desa Jayati, Karang Taruna, ya Karang Taruna juga hadir, alhamdulillah. Baik, meningkat ke acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Desa Jayati, disilahkan dengan segala hormat, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Pagi. Harus semangat. Pagi semua. Walaupun kita lelah ya, harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Yang saya hormati dari Satgas Pungli, Bapak Bejo yang alhamdulillah, Barjo yang alhamdulillah di pagi hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati dari Kejaksaan yang alhamdulillah beliau juga telah hadir di tengah-tengah kita untuk mengarahkan ataupun memberikan sedikit ilmunya kepada kita. Dan yang saya hormati Pembina Desa Jayati Bapak Haji Rebo Muhyiddin, yang saya hormati Bapak Sekdes beserta perangkat desa, dan yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, Linmas, yang alhamdulillah juga hadir. Dan yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan ibu-ibu kaderku. Alhamdulillah ya Bu ya, sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul, bermuhajahah, bertatap muka lagi dengan saya dalam acara sosialisasi Satgas Sabar Pungli, yang artinya ini berkaitan dengan pungli. Apa itu pungli nanti akan diterangkan sama pakarnya langsung.
Salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, para sahabatnya, para keluarganya, khususnya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita dikasih sehat, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam acara sosialisasi pungli. Apa itu pungli? Pungli itu singkatan dari pemungutan liar. Setahu saya ini mah, tapi ada pakarnya yang lebih paham lagi. Itu dalam arti kenapa saya menghadirkan beliau-beliau untuk sosialisasi di Desa Jayanti, karena ini penting buat kita. Penting bekal-bekal buat kita karena ini berkaitan dengan hukum juga ada, pidana juga ada yang dikaitkan dengan ini, tapi yang lebih jelas lagi nanti pakarnya akan mengupas tuntas apa itu pungli. Saya hanya berpesan kepada masyarakat saya, apapun yang disampaikan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, bisa kita praktekkan langsung, bisa kita amalkan, bisa kita hayati untuk kedepannya nanti. Mudah-mudahan ini bekal kita, bekal bukan hanya bekal karena nasi saja ya Bu ya, bekal bukan karena hanya uang saja, tapi ilmu, bekal ilmu yang paling penting, bekal ilmu yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah habis, karena ilmu akan kita bawa sampai kita meninggal. Mungkin itu saja saya pesannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ada yang non muslim, menurut swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Jayanti, Ibu Misri Rahayu. Yang saya hormati dari Kejaksaan Negeri Tangerang, Pak Ilham dan Pak Widodo. Yang saya hormati Pembina Desa Jayanti, Pak Haji Rebo Muhyiddin SH. Berikut perangkat desanya. Yang saya hormati rekan-rekan saya dari tim Satgas Sabar Pungli, serta Bapak Ibu yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu yang bisa hadir dalam kegiatan siang hari ini. Mohon izin saya mewakili Ketua Tim Sabar Pungli Kabupaten Tangerang. Jadi saya ingin sedikit menjelaskan apa sih, kenapa sih ada Sabar Pungli, tapi secara detailnya ntar ada narasumber Pak Ilham. Jadi saya mewakili Ketua Satgas Sabar Pungli Kabupaten Tangerang yang dijabat oleh Pak Wakapolres Tangerang, yang seyogyanya beliau hadir di sini untuk memberikan sosialisasi. Jadi Sabar Pungli di sini dibentuk karena Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2016 karena banyaknya pungutan liar di instansi dari pemerintahan desa sampai ke atas pemerintahan pusat. Jadi tim Sabar Pungli ini ada 4 pokja, yaitu bapak-bapak, bapak ibu biar rekan tahu, dari 4 kegiatan itu yaitu pencegahan itu sosialisasi begini, terus penyelidikan itu ada penyelidikan apabila ada indikasi Sabar Pungli, justisi dari pihak kejaksaan dan Satpol PP, dan terakhir penindakan, yaitu bila ada tindak pidana berarti di kepolisian lagi. Jadi di sini dibentuk antara Pemda, Kejaksaan dan Kepolisian. Nah, sesuai logonya kan Pemda, Kepolisian dan Kejaksaan. Nah, saya sendiri selaku inspektorat di kepolisian untuk melakukan pengawasan. Berikut di dalam Sabar Pungli ini di tim pencegahan. Secara detail untuk Sabar Pungli ini
Ntar akan disampaikan oleh Bapak Ilham selaku narasumber kita. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa buat edukasi kita tentang apa sih pungli di tingkat desa. Jadi sesuai tadi Pak Ibu Kepala Desa menyampaikan, ilmu bekal itu bukan berarti nasi atau uang, berarti ilmu tentang pungutan liar. Jadi biar Bapak Ibu selaku perangkat desa tidak salah dalam bertindak. Mungkin itu saja sambutan dari mewakili Ketua Satgas. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak AKP Subarjo SHM SI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Pagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah sehat semua ya Bu ya. Pertama-tama saya ucapkan beribu terima kasih Bu, sama Bapak juga dari tim Satgas. Saya mungkin mewakili dari salah satu tim Pokja Pak ya, dari salah satu tim Pokja tim Satgas Pungli dari Kabupaten Tangerang. Mengucapkan terima kasih Pak, Bu, sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan waktu, tempat untuk bisa mensosialisasikan. Semoga nanti ujungnya dengan tujuan bermanfaat lah untuk perangkat desa maupun masyarakat di Desa Jayanti. Terus yang kedua saya ucapkan terima kasih juga Pak dari Pak Kasih apa Pak tadi Pak? Kasih umum ya. Terima kasih Pak ya, sudah diberikan juga waktu dan snacknya. Pak, kalau kata nenek saya dulu, kalau tak kenal maka tak sayang katanya. Ya Bu ya, mana tahu akhirnya nanti sayang kan. Tapi jangan dibawa pulang. Jadi perkenalkan Bu, Pak, saya Muhammad Ilham Mauludi. Satuan kerja saya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Bidang saya di subseksi intelijen, bidang saya intelijen. Jadi saya subseksi kodenya itu B kalau saya. Jadi terkait ekonomi, keuangan, pembangunan itu saya. Kebetulan saya juga baru dinas, baru pindah saya 1 bulan di sini. Orang rantau saya di sini. Jadi mungkin baru beberapa ada yang kenal ya Bu Pak ya, termasuk tim Satgas juga baru kenal saya. Jadi itu mungkin perkenalan dari saya Bu. Saya juga kebetulan udah S2 juga. Jadi untuk menjelaskan Satgas Pungli dari dinas saya udah 6 tahun. Secara kualifikasi sarjana saya juga mungkin mumpuni lah untuk menyampaikan materi tentang pungutan liar ini Pak. Yang sebagaimana mungkin Bapak udah tahu, tapi secara detailnya atau cara menghindarinya, yang kita hindari kan itu Pak ya, cara menghindarinya ya. Kalau cara punglinya mungkin udah tahu semua kita kan, tapi kalau cara menghindarinya mungkin itu ilmu yang harus saya bagikan Pak, yang harus kita hindari sama-sama. Jadi materi saya luas, materi saya tentang sosialisasi apa itu Satgas Pungli. Jadi kalau namanya Satgas Pungli itu saber pungli kalau kami bilangnya. Jadi kalau saber pungli itu Pak singkatannya. Saber itu sapu bersih, pungli itu pungutan liar. Itu singkatannya. Ini terbentuk di semua provinsi dan di setiap instansi biasanya membentuk tim saber pungli sendiri-sendiri. Tapi tidak semua instansi, hanya instansi penegak hukum saja. Contohnya tadi udah disebutin sama Pak Kasih Uas tadi. Ada di pemerintah kabupaten itu ada namanya inspektorat, tahu ya? Ada inspektoratnya, ada inspektorat. Nah, kalau di kepolisian itu dari semua lini itu, baik dari reskrimnya, baik dari inspektorat pengawasannya. Kalau di kejaksaan, kami di Justisial Intelijen itu punya kewajiban. Next Bang. Di pasal 30B dan pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan, yang sebagaimana sudah dirubah di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Jadi di situ sudah disebutkan bagaimana tupoksi kami Bu. Jadi di Saber Pungli tupoksi kami itu salah satunya adalah memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum.
Itulah tugas kami hari ini. Jadi tugas kami intelijen itu bukan menindak, tapi bukan juga mengintel atau mengintai, bukan. Tapi kami tujuannya sekarang intelijen itu mencegah kalau di kejaksaan. Jadi intelijennya bukan intelijen tertutup, tapi kami ngaku intel. Kalau orang intelnya ngaku intel, Pak. Kalau saya di kejaksaan itu intelnya ngaku, Pak. Jadi harus kenal gitu. Lalu pasti pertanyaan kita sama-sama, apa sih Pak yang melatar belakangi harus dilakukan sosialisasi tentang saber pungli? Itu ada beberapa poin yang saya catat, juga saya cari faktanya di Kabupaten Tangerang. Yang pertama tentu tupoksi kami di pasal 30B dan 30C. Lalu ada di pasal 2 di Perpres 87 tahun 2016 yang tadi sudah disebutkan sama Pak Kasibos. Jadi di situ sudah dijelaskan melalui dekret presiden, melalui peraturan presiden, itu disebutkan bahwa di setiap daerah wajib untuk membentuk namanya Satgas Pungli. Jadi kalau ada pungutan liar di kabupaten, itu tugas kami untuk menindak. Lalu apalagi yang melatar belakangnya? Ada juga di sini karena terkait desa, Bu ya. Terkait desa, jadi mungkin aturannya saya mengacu pada Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas dana desa. Karena pungutan liar itu semua aturannya, duit-duit yang bisa dipungut-pungut itu semua aturan mainnya ada di Permendes 8 2022. Karena birokrasi diatur di situ. Karena pungutan liar ini biasanya berasal dari birokrasi aja, Bu. Kecil aja deh. Minta tolong uang rokok, uang pelicin, nah gitu-gitu tuh biasanya. Oke, ini sebenarnya kita sama-sama tahu, tapi ini agar lebih luas saja wawasannya. Lalu yang terakhir apa? Yang saya rangkum dari fakta-fakta yang ada, dinamika publik. Jadi di dinamika publik ini khususnya di desa yang saya temui, saya dinas sudah 6 tahun. Jadi yang saya temui kadang-kadang orang ini melakukan pungutan bukan karena dia mau, Pak, tapi karena ketidaktahuan. Karena di desa ini, kalau saya dulu di Sumatera Barat tuh desa terpencil. Jadi kalau kata saya udahlah sinyalnya jelek di situ. Jadi desa itu bukan karena mau untuk pungli, tapi karena dia nggak tahu aturannya aja. Jadi kalau saya rangkum itu di desa, kenapa butuh sosialisasi seperti ini terkait hukum lah secara luas? Karena minimnya informasi yang masuk di desa. Karena desa ini rata-rata hanya memperoleh informasi dari mulut ke mulut, biasa gitu. Tapi kita nggak tahu 10 tahun ke depan kan zaman udah canggih, Bu ya, nggak zaman batu lagi ya. Jadi bisa klik keluar ya kan. Artis ini keluar ya, Bu ya. Ibu suka main TikTok suka, Bu ya. Ya saya kan TikTok artis ini gitu, klik keluar. Ya zamannya nggak zaman batu lagi, Pak. Jadi zaman sekarang nih mungkin nanti ke depannya nggak minim lagi informasi termasuk di desa. Lalu berkembangnya perekonomian dan perindustrian di lingkungan Kabupaten Tangerang. Karena harus kita maklumi sama-sama bahwa daerah kita ini daerah nomor 1 industri dan faktor penopang perekonomian. Iya Pak, benar ya? Karena setiap, kalau mau buktinya, setiap jam 4 sore itu sampai jam 6 pasti macet di depan. Itu Pak ya buktinya ya. Karena banyak industri di sini. Dan itu memang harus kita support sama-sama, jangan dipungut. Lalu yang terakhir adalah kurangnya pengawasan dari pejabat desa ini biasanya. Kalau memang ada terjadi pungutan liar, biasanya memang kehilafan kami sebagai pejabat negara. Jadi tidak hanya salah di masyarakatnya, tapi juga kadang-kadang kehilafan kami dan kesalahan kami dari perangkat pemerintahan. Next. Apa saja dasar hukumnya, Pak? Ini boleh dibaca satu-satu, boleh difoto, boleh dicatat, nanti di handphone tinggal diklik aja. Ada semua. Ini aturan mainnya, Bu, Pak. Kalau di saber pungli itu apa, terus kalau memang kita ada terjadi pungutan liar itu aturannya di mana? Ada di Undang-Undang Tipikor, ada di Perpres aturan mainnya ada, di Permendes juga ada. Lalu biasanya ini diratifikasi sedemikian rupa di peraturan bupati. Cuma karena saya baru 1 bulan, saya belum dapat informasinya, Pak, untuk peraturan bupati terkait. Karena di Kepri itu sama di Sumbar sudah ada aturannya tentang, contohnya kayak parkir. Parkir ini kan, ayo Pak ya, langsung gini Bapak. Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Sahari. Bukan 2 hari bukan, Sahari ya. Nah, Sahari. Bapak Sahari ya. Udah tahu dia, karena parkir ini hal yang umum. Tapi itu tadi saya bilang, kadang-kadang karena ketidaktahuan aja. Aturan mainnya ada, tapi karena ketidaktahuan jadi salah cara pungutnya. Sebenarnya boleh. Itu, ya Pak. Next. Lalu pasti
yang jelas saya harus menjelaskan apa definisinya secara hukum, karena saya anak hukum ya Pak. Jadi definisinya itu kalau menurut saya, dan buku saya mazhabnya R. Susilo, jadi buku yang saya baca itu semua R. Susilo. Kalau di hukum itu, saya mazhabnya ada dua. Dari pungli itu cuma ada dua definisinya. Satu ada pungli umum, satu itu ada lagi namanya pungli tindak pidana korupsi. Jadi kalau ada pungli, melakukan pungli di hal-hal kecil, kalau di sini bahasa hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang tanpa berkaitan dengan peraturan manapun. Itu masuknya ke umum kalau dia bukan terkait uang yang diambil itu bukan perekonomian negara, bukan uang negara. Contoh tadi parkir liar. Atau kalau di desa ini biasanya bikin apa sih? AJB. 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 Biasanya gitu-gitu tuh. Bikin surat domisili. Gitu. Itu kan hal-hal kecil yang bukan masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Jadi nanti biasanya pungli yang umum ini nanti ditindak oleh Pokja penindakan tadi di Polri, di kepolisian. Tapi kalau sudah masuk ke ranah korupsi, biasanya saya, kejaksaan dan kepolisian biasanya berkolaborasi plus inspektorat untuk menghitung, berkolaborasi. Kalau ada punglinya terkait misalnya dinas, misalnya, harusnya pajak setoran penerbitan surat hak milik tanah itu harus disetorkan, ternyata tidak disetorkan, hanya dikeluarkan saja suratnya, maka itu masuk ke dalam kategori pungutan liar di tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi. Maka yang akan menindak adalah kepolisian dan kami kejaksaan berkolaborasi. Tapi kalau hanya umum biasanya ada beberapa langkah, nanti saya jelaskan di selanjutnya. Takut nanti basi selesai. Lalu saya harus juga menjelaskan apa tugas dan hal-hal yang kami lakukan lah kesehariannya untuk tim Saber Pungli itu secara umum. Yang pertama, kami mempunyai tugas untuk membangun sistem pencegahan. Salah satunya apa? Salah satunya ini, sosialisasi. Yang kedua, kami mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan informasi. Jadi kami ada juga intelnya, Pak. Jadi kami harus ngobrol terus sama bapak sehari tadi. Bapak siapa Pak? Yang Love Erick Thohir itu? Saya salah fokus Pak sama baju Bapak. Erick Thohir. Siapa namanya Pak? Pak Ruslani. Nah, jadi kami harus setiap hari, harus setiap minggu lah minimal ngobrol sama masyarakat untuk mengumpulkan informasi, karena ini sudah menjadi bagian dari tugas dan pokok fungsi kami. Lalu yang ketiga, kami juga ada kewajiban untuk berkoordinasi kepada pemerintah daerah, termasuk lurah, karena lurah ini juga termasuk salah satu perangkat daerah. Jadi kami dari Saber Pungli Bu, kalau ada dari desa, perangkat desa, kalau Saber Pungli yang nanya silahkan dijawab, karena itu sudah menjadi kewajiban kami. Jadi bukan kami sok tahu atau mau tahu atau kepo kalau bahasa orangnya, tapi memang sudah menjadi kewajiban. Karena kalau tidak ada apa-apa ya kasih aja gitu kan. Karena kami justisial ya Pak ya. Lalu yang terakhir, yang kedua terakhir adalah ini yang biasanya bapak-bapak, ibu-ibu saksikan di TV. OTT katanya. Operasi tangkap tangan, bukan tangkap tempe ya, tangkap tangan ya. Jadi kalau operasi tangkap tangan ini biasanya kalau kami sudah menjalankan 3 kewenangan kami yang di atas tadi, biasanya kami langsung ke lapangan untuk melakukan operasi tangkap tangan. Jadi itu. Jadi kalau kami ngobrol juga jangan takut juga Pak. Toh juga kan pungli ini biasanya dipungut itu hasilnya duit kita juga Pak. Karena yang harusnya masuk ke setoran pajak, harusnya nanti dari pajak jadi sembako, itu malah masuk ke kantong oknumnya. Kalau saya bilang oknum ya, karena bukan perangkat, kadang-kadang bukan pemerintahnya yang salah, bukan pejabatnya yang salah, tapi orangnya. Jadi saya bilang oknumnya. Lalu yang terakhir itu memberikan rekomendasi. Bagaimana cara rekomendasinya? Nanti saya jelaskan di terakhir. Next. Lalu pasti kita harus mengetahui apa sih penyebab dan jenis pungli itu. Penyebabnya ada di kanan, jenisnya ada di kiri. Nah, jadi kita baca yang kanan dulu Pak. Yang kanan itu penyebabnya. Penyebabnya yang pertama, itu pasti ada birokrasi pemerintahan yang dipersulit untuk masyarakat. Biasa gitu, awal mulanya biasa gitu. Mungkin nggak di sini ya, tapi di setiap tempat umumnya
berasal dari sini. Secara hukum biasanya kami teliti dari sini. Awalnya birokrasi yang besok katanya. Berapa hari nih Pak? 2 minggu. Yang harusnya bisa 1 kali 24 jam, tapi dilaksanakan 2 minggu, maka terbitlah niat pungli ini biasanya. Kalau mau cepet Pak, rokok saya Sampurna, ya gitu kan. Rokok abang apa? Kok abang apa? Surya? Apa? Marlboro? Nah, iya. Jangan takut Pak, ini kami nggak gali informasi, tenang aja. Ini sosialisasi juga. Jangan tegang. Apa saya buka baju kali ya? Ganti baju kali. Ya tenang aja. Selama saya jaksanya saya nggak nindak gini-gini. Ya Pak. Iya, jadi biasanya birokrasi. Lalu yang kedua, ini yang saya bilang oknum yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya yang melekat. Jadi dari birokrasi yang dipersulit tadi, karena ada oknum yang merasa dia punya kewenangan, misalnya lah petugas outsourcing lah, ya. Honoraris biasanya kita juga nggak luput dari situ. Saya pegawai honor lah, maaf ya. Dia nggak punya jabatan, tapi dia punya kewenangan yang diberikan oleh Bu Lurah atau diberikan oleh kami lah, pemerintah daerah. Nah, biasanya karena kelebihan kewenangan ini biasanya timbullah niat yang kedua untuk melakukan pungutan liar. Lalu yang terakhir biasanya faktor ekonomi. Biasanya yang sering judi slot, nah biasanya ini suka pungut-pungut liar nih, biasanya itu tuh suka judi slot. Pas hari langsung ke belakang ya. Itu biasanya itu Pak. Jadi faktor ekonomi, lalu yang kedua faktor kultural, budaya. Saya nggak luput juga dari itu. Ada budaya ini juga, budaya yang jelek itu Pak kadang dimaklumi, ada yang nggak dimaklumi kan? Nah, kadang kalau mungutnya 5.000 ya dimaklumi lah. Namanya orang cari keringat ya Pak ya. Mana tahu ada bensinnya segala macam. Kalau saya sih tutup mata tutup telinga yang begitu tuh. Tapi kalau sudah punglinya itu budaya yang jelek, yang ibaratnya satu desa ini bilang, masa 5.000? Masa 50.000 gitu misalnya. 5.000 lah gini-gini. Nah, itu kan berarti ada budaya yang sudah tidak bisa diterima lagi oleh masyarakat. Nah, ini yang biasa kami tindak. Saya tindak, maaf ya. Yang saya tindak Pak. Hah? Apa tuh? Bahasa apa tuh? Artinya apa tuh Pak? Saya nggak mau translator. Apa tuh? Oh, ada kali sedikit mah. Yang 100 gitu ya. Ayo beren, apa tuh? Ada kali, oh gitu. Nah itulah, ada beren gitu ya. Nah iya. Jadi gitu Pak. Jadi kalau kami ini Pak sekarang lulus, penegak hukum itu lulus Pak. Jadi jangan takut dengan kami, karena ada beberapa hal yang harus kami tindak, ada dan kami maklumi. Lalu ada beberapa hal yang harus kami tindak dan kami tidak harus maklumi. Nah, jadi jangan takut kalau cuma sekedar apa ya Bang ya, Pak ya. Cuma untuk minum kan itu ibaratnya sedekah ya. Kalau saya bilang ya, kalau tadi kan menarget ada beren gitu kan, ada 100 juga. Ya itu kan udah perbuatan yang nggak masuk ke budaya gitu. Nah, itu boleh Bapak Ibu sekalian melaporkan ke kami. Kalau sudah berlebihan itu nanti laporan kami dan ada mekanisme. Lalu kita sekarang lihat yang ke kiri Bu, Pak. Ada jenis-jenis pungli. Ini yang biasa, ini yang saya rangkum berhubungan di desa ini aja ya. Biasanya nggak ini, banyak lagi. Banyak jenis-jenis pungli Pak di dunia ini. Kalau saya ratifikasi kemarin saya data ada 130 jenis kegiatan pungli. Mungkin lebih dari situ ya. Tapi di sini saya tulis beberapa saja. Yang pertama saya bagi menjadi 3. Jenis pungli itu ada dari unsur pelayanan publik. Pungli itu bisa berasal dari sarana dan prasarana publik. Lalu ada pungli itu berasal dari sarana dan prasarana non publik. Jadi ada yang punya pemerintah, ada yang enggak punya pemerintah, itu bisa menjadi sumber asal muasal pungli. Pelayanan publik contohnya, kalau di kejaksaan itu ada calo tilang Pak. Pernah kami menindak ini dan kami harus akui sama-sama kejaksaan ada. Zaman dulu ya, kalau sekarang sudah online ya Pak ya, nggak ada lagi calo-calo tilang. Yang adanya calo nikah ada. Salah. Ada juga masih Pak ya. Nah itu kalau nggak berlebihan nggak apa-apa Pak, tapi kalau berlebihan silakan lapor ke kami. Lalu ada juga kalau di kepolisian, kalau dulu calo buat SIM. Kalau sekarang mah udah online sekarang sistemnya mah. Mana kan udah diganti ya, nggak angka 8 lagi, udah enak kan sekarang kan. Kalau mau tes SIM sekarang udah mudah. Iya. Terus juga kalau di pemerintahan, di lurah misalnya atau di capil itu ada
tentang calo pembuatan KTP. Ya Pak ya, ada ya? Calo penerbitan surat tanah. Ada. Mana Pak? Kasih dan lain sebagainya Pak, yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Karena sebenarnya kita semua ini tahu mana yang pungli dan mana yang enggak. Ya Pak ya. Lalu yang kedua, sarana dan prasarana publik. Ini yang biasanya dari sarana dan prasarana publik dimanfaatkan oleh oknum, maka terjadilah jenis pungli. Satu, ada yang namanya parkir liar. Kalau di sini saya perhatikan pasar. Ya Pak. Nah, di pasar itu sama di Indomaret, sama Alfamart. Itu kadang-kadang ada yang terdaftar, ada yang nggak terdaftar. Kalau parkir nih Pak, dia pajaknya resmi. Kalau dia nggak pakai dishub, itu dia pakai pihak ketiga biasanya. Jadi kalau di desa boleh Pak. Kalau ada pasar desa boleh, tapi melalui ada mekanismenya, melalui keputusan desa nanti dia ditunjuk menjadi cocok. Apa Pak PRD? Apa PRD? Melalui perdes ya biasanya ya. Ya, perdes nanti ditunjuk dan itu akan ada outputnya masuk ke dalam kas desa biasanya. Jadi itu kalau pungutannya nggak masuk ke kas desa biasanya itu pungli pasti. Kalau enggak, itu yang biasa kesehariannya. Kalau kita mah kalau dijagain beneran mobil motornya nggak apa-apa kan. Kalau hilang itu kadang-kadang kita kesel. Lalu ada sewa tanah di sini biasanya. Di desa itu atau di kabupaten juga ada sih. Biasanya ada calo-calo sewa tanah. Yang tanahnya bukan punya dia, ada lapaknya. Anda buka aja Bu warung di sini. Nanti saya yang nanggung katanya gitu kan. Tapi modalnya tato gitu. Preman gitu. Lalu ada sewa bangunan, lalu ada uang keamanan tanah dan bangunan. Kalau ibu bapak punya ruko di depan tapi nggak ditinggalin, biasanya ada uang keamanan biasanya. Kalau nggak masuk ke kas desa atau nggak masuk ke dalam honorarium, misalnya di sini apa Linmas itu biasa pungli. Tapi kalau enggak, biasanya itu masuk ke Linmas itu biasanya halal dan lain sebagainya Pak. Next. Lalu apa keterkaitan pungli ini dengan dana desa? Saya harus kaitkan karena judul kegiatan. Saya orangnya sistematis. Jadi saya harus kaitkan. Jadi kalau dari pungli, tadi saya bilang di awal, aturan mainnya ada di Permendes nomor 8 tahun 2022. Itu semua prioritas dana desa, penggunaan dana desa itu ada di situ. Lebih khususnya lagi ada di Permenq 124 nomor 124 tahun 2021 atau 22 tentang penggunaan dana desa. Biasanya aturan birokrasi pungli itu ada di situ. Saya sebutkan salah satu contoh. Biasanya di desa ini ada penerbitan AJB, ada juga penerbitan surat waris, ada juga penerbitan surat kematian. Nah, kadang-kadang ini biasanya bukan perangkatnya Bu. Rata-rata ini pihak ketiga yang bukan perangkat, yang menawarkan, yang kenal orang perangkat desa, tapi dia menawarkan, wah aku kenal orang perangkat nih. Kalau sama gua, kalau sama gua nanti gampang, gitu. Biasanya gitu. Oknumnya, kadang bukan kami kadang-kadang, tapi karena kami mata kami cuma 2 Bu ya, mengawasinya nggak mungkin setiap hari 24 jam kan, bukan CCTV ya. Walaupun ada CCTV juga kami nggak mungkin mantau monitornya 24 jam kan, gitu Pak ya. Nah, jadi kadang oknum-oknum yang di desa itu yang mengaku-ngaku bahwa dia punya kenalan di desa, biasanya itu yang menjadi birokrasi. Lalu saya akan jelaskan mengapa dana desa ini atau birokrasi di desa ini masuk ke dalam pungutan liar. Jadi dana desa itu Pak menurut pasal 1. Di dalam pasal 1 itu ada banyak ratifikasi. Pasal 1 angka 1 dan angka 2. Di Permendes nomor 8 tahun 2022, lalu juga di Undang-Undang Payung Hukumnya yang luas sesuai dengan stratanya di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Desa itu terbentuk atau desa itu adalah wilayah yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan. Jadi perwakilannya pemerintah itu ialah perangkat desa. Itu definisi yang pertama. Lalu definisi yang kedua, dana desa yang dikucurkan ke desa itu berasal dari dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi semua kegiatan ibu bapak yang setiap tahun didapat itu dananya alirannya dari pusat. Yang sebagaimana dalam pengertian keuangan negara di pasal 1 angka 10 di Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, bahwa semua uang yang mengalir itu dari pusat kemanapun ke daerah atau perangkat-perangkat yang maka menjadi unsur atau menjadi subjek dalam keuangan negara. Makanya
semua birokrasi yang harusnya masuk ke pajak negara tapi tidak masuk, maka itu menjadi ruang lingkup Satgas Pungli. Itu Pak ya. Kenapa kami bisa menindak itu, karena ini birokrasi ini masuk ke dalam keuangan negara. Itu. Next. Saya nggak banyak Pak di sini. Lalu bagaimana langkah-langkahnya kami untuk menindak? Jadi kami kalau ada tertangkap tangan tuh Pak, atau ada pungutan liar yang kata saya bisa dimaklumi oleh masyarakat tadi, kami nggak langsung menangkap, enggak. Jadi di lapangan menurut perpresnya, peraturan presiden, dengan undang-undangnya, lalu dengan tupoksi kami SOP Kepja 157 di keputusan Jaksa Agung di fungsi intelijen, kami nggak harus langsung menindak, enggak. Kami boleh yang pertama langkahnya itu menerima laporan dulu. Setelah menerima laporan baik dari tim Satgas ataupun dari masyarakat, kami nggak langsung menindak, enggak. Kami menelaah dulu biasanya. Kami telaah, terus kami gali informasinya betul atau tidak. Kalau bahasa kami A1 atau B2 ya Pak. Lari tadi Bapak. A1 atau B2. Kalau A1, maka kami akan melakukan yang ketiga, membuat rekomendasi kepada Satgas. Jadi kami Satgas membuat rekomendasi kepada kepala Satgas, kepala satuan. Jadi nggak langsung ditindak, enggak. Kami bersurat dulu bahwa kegiatannya punglinya 5.000 parkir liar, 5.000, bahwa pendapatan dia triliun nasinya cuma dari sini. Habis itu kami lampirkan di situ. Kalau kata Satgas tindak, baru kami lakukan penindakan baik dari pidana maupun somasi atau peringatan. Biasanya kalau yang kecil kami kasih peringatan aja Pak, teguran. Ya, SP, benar. Bisa tertulis, bisa secara lisan. Biasanya kami Satgas nanti turun ke lapangan. Kami buktikan, kami kasih buktinya, jangan diulangi lagi, biasa gitu aja. Tapi kalau sudah berlebihan, maka kami akan proses melalui reskrim, melalui bidang res kriminal umum. Atau kalau dia tipikor, masuknya ke Pitsus, tidak pidana khusus, ke Krimsus, kriminal khusus. Ya Bu ya. Jadi kalau kami Satgas jangan takut, karena kami nggak langsung tangkap, langsung penjara kan enggak. Kami ada mekanisme pencegahan, kami ada teguran dulu. Tapi jangan serta-merta kami cuma menegur, jadi disalahgunakan. Jadi kalau masyarakat banyak ini sudah ngomong, Pak itu udah sering kali tuh, udah 10 tahun Pak, rumahnya, rukonya ada 3, pabriknya di situ aluminium ada 2 gitu ya. Misalnya, itu udah berlebihan. Nanti harus kami tindak. Itu Pak ya. Lalu saat berpungli itu mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungli dengan efektif dan efisien. Kalau semua pungutan liar kecil kami tindak, penuh nanti penjaranya. Ya Bu ya. Satu lagi mungkin maaf ya, mungkin sedesa ini nanti. Ya kan, kalau memang ditindak semua, misalnya kan, kalau misalnya ya kan. Tapi kalau sepengetahuan saya di desa Jayanti ini nggak ada. Ya Bu ya, aman-aman aja. Ya ada satu. Aman-aman aja tentram, karena masyarakatnya kumpul bagus. Apalagi ibu-ibu yang cantik ini bajunya seragam ya kan. Dari mana Bu? Mana? Nanti Pak ya, kita pertanyaan nanti terakhir Pak ya. Ini ibu PKK ya? Yang suka main rebana? Iya? Iya kan? Oh iya. Next. Lalu bagaimana cara kita terhindar dari yang namanya pungutan liar ini Pak? Satu yang pasti ada tupoksinya di kami, meningkatkan kami maksudnya pemerintah daerah ya. Satu, meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memperlakukan sistem antri atau queuing sistem antri-antri nih Pak, yang tadi saya bilang tadi. Terus memasang tarif terkait pelayanan jujur dan transparan, ini yang susah. Ya, Pak ya. Lalu yang kedua, mengantri masyarakatnya, ini kepada masyarakatnya. Kalau memang itu petugas desanya cuma ada 3 dan antriannya cuma 3, jangan ditambah-tambah. Ini fungsi masyarakat yang harus masyarakat hindari. Kalau memang antri, ya antri. Jangan dicari tahu, Pak ini gimana cara ngantrinya yang cepet. Kalau main Dufan tuh fast track katanya. Ya Bu ya, 750 bayarnya, fast track. Nah, itu jadi nggak cuma pemerintah aja, tapi masyarakatnya juga harus melakukan pencegahan. Bener. Jadi contoh bener. Ada tokoh di sini, tokoh ulama di sini ada. Contoh lah tokoh ulama di sini. Lalu yang ketiga, meningkatkan pengawasan internal dari pemerintah daerah. Pengawasan internal ini bukan cuma di perangkat, tapi juga di masyarakat.
saling mengingatkan tuh lebih baik. Karena desa ini Pak, sepengalaman saya, kalau kita tarik dari dusun sini ada berapa dusun? 3. Dari dusun 1 sampai dusun 3, mungkin bohong saya bilang kalau nggak ada keluarganya dari dusun 1 sampai dusun 3 tuh, kalau ditarik dari nenek moyang itu mungkin keluarga, nanti ujung-ujungnya nanti keluarga. Nah, maka karena keluarga itu, karena saya Islam, maka terbitkanlah Bu, sistem kekeluargaan itu. Jangan sampai kami tindak, saling ingatkan aja. Itu lebih bagus. Secara Islami lebih bagus, secara hukum kami nggak capek. Iya Pak ya, Bu ya. Nah, gitu. Lalu yang keempat, ada fleksi dari perangkat-perangkat desa ini setiap hari atau mungkin 1 bulan yang berkala lah, untuk mengecek di daerah ini ada pungutan liar atau tidak. Lalu yang terakhir ini, melakukan atau memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pungutan liar. Next Bang, terakhir. Setelah saya jelaskan apa itu pungli, mungkin harus saya takut-takuti sedikit Pak. Inilah yang terjadi apabila Bapak atau Ibu masih berani-berani untuk melakukan pungutan liar. Yang pertama, sebenarnya ada 30 pasal, ada 30 ketentuan dan undang-undang yang mengatur tentang pungli. Ada banyak sekali, tapi yang ini saya paparkan cuma beberapa aja yang sering kita jumpai. Yang pertama, kalau di Pitsus, di tindak pidana khusus, kalau pungutan liarnya itu masuk ke dalam perekonomian negara, maka itu diatur di dalam pasal 5 dan pasal 12. Pasal 12B, pasal 12C di Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Di pasal 5 itu ada katanya setiap orang memberikan janji. Gitu aja Bu, titik. Jadi kalau udah memberikan janji, belum terjadi uangnya, belum didapatkan, sudah memberikan janji dan mengharapkan sesuatu dari janji itu, maka masuk di pasal 5. Pak, berapa hukuman penjaranya Pak? Inilah hukum penjaranya. Minimalnya 1 tahun, maksimalnya 5 tahun. Dendanya 250 juta. Jadi kalau Bapak mau pungli, sediakan duit 250 juta, langsung pungli Pak. Jadi kalau nanti ditangkap, bayar aja. Bebas Pak, iya nggak apa-apa. Bebas, tapi nanti setor ke negara. Tapi sediakan dulu duit 250 juta. Lalu di pasal 12 ada yang namanya ya 1M buat 4 kali. Dan tanggung pembelinya. Di pasal 12, kalau yang pasal 5 itu, kalau kita biasa ngomongnya suap dan uang. Bukan suap makan Bu ya, suap duit, suapin. Di pasal 12 ada yang namanya gratifikasi. Itu bentuknya apa Pak? Biasanya kalau tadi suap kan cuma omongan ya, janji. Kalau di pasal 12 itu dia memberikan sesuatu ya, ada hadiah. Boleh juga berupa janji. Contoh misalnya, Pak, siapa Pak Erick Thohir tadi? Pak Ruslani. Erick Thohir. Saya baju Bapak itu. Pak Ruslani ini misalnya menjanjikan kepada saya nih. Biar nggak tegang. Menjanjikan kepada saya, Pak, itu Bapak kalau jadi jaksa di Kabupaten Tangerang sini, saya kasih 1 tanah katanya, 2 hektar. Nah, itu saja sudah menjadi unsur gratifikasi. Walaupun belum diberikan ya, apalagi sudah diberikan. Kalau belum diberikan minimalnya 4 tahun. Kalau sudah diberikan, maksimal hukuman pidana penjaranya 20 tahun. Dendanya dikali 4, 1M. Ya, jadi kalau mau punglinya agak-agak gede, siapin duit 1M. Berarti ya. Lalu itu di undang-undang. Kalau saya bilangnya di luar kodifikasi. Ada juga diatur di KUHP. KUHP ini tahu ya? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dari zaman Belanda Bu Pak. Sudah diatur juga nih, ada beberapa pasal. Di situ saya cuma tulis 4 dari 20 kegiatan kejahatan. Ada di pasal 368. Tahu Pak ya 368? Pemerasan. Biasanya pungli ini diperas ya. Kau kalau nggak bayar parkir 5.000, selesai motor kau katanya. Kubaret katanya. Nah, itu sudah masuk ke dalam pungli pemerasan. Lalu 415 penggelapan. Biasanya dengan dia menyimpan uang Bapak itu untuk menjanjikan sesuatu, terbitlah surat tanah atau surat AJB tadi cepat, itu sudah masuk ke dalam unsur penggelapan uang. Lalu di pasal 418 itu ada yang namanya gratifikasi juga. Tapi gratifikasinya umum, bukan uang negara. Tapi gratifikasinya di hal-hal umum. Contohnya tadi pungutan liar. Kalau Bapak nih Pak Sahari tadi,
Pak, Bapak jadi tukang parkir di sini, saya kasih komisi 500.000 1 bulan, katanya. Tapi pungutin semua ini nanti setorin ke saya. Itu sudah masuk ke dalam gratifikasi di hal umum karena bukan uang negara. Ya Pak ya, mungkin ini saja Pak pengetahuan yang bisa saya bagi. Next, habis ya? Itu saja pengetahuan yang bisa saya bagi. Mungkin kalau ada lebih kurangnya bisa komunikasikan dengan ketua tim Pak, dari tim Pawas, dari Bu Lurah, nanti mungkin bisa kontak kami. Kalau memang Ibu ada waktu, Bapak ada waktu, apalagi muda-muda saya tunggu Bu ya. Boleh datang ke kantor, boleh konsultasi sama kami 1 kali 8 jam ya. Kantor kami itu terbuka setiap harinya, silakan. Kenapa Pak? Kenapa? Boleh ke kantor, boleh kok. Tapi di jam kerja ya. Di jam kerja. Kalau nggak jam kerja kami nggak terima, nanti tutup. Yang ketemunya security Bu nanti. Ya. Oh iya WA boleh. Nanti minta sama Pak Subarjo. Mungkin itu aja Pak Bu yang bisa saya bagi. Lebih kurang saya mohon maaf. Nanti kita buka sesi pertanyaannya singkat saja Bu, karena nanti makan siang lapar. Ya. Tagline dari kami Bu, para aparat penegak hukum selalu sama. Kenali hukum, jauhi hukuman. Ya Bu ya. Boleh sama-sama kita bilang Bu, sama-sama kita selamat pagi. Kenali hukum, jauhi hukuman. Tapi ini saya bilang Desa Jayanti. Kenali hukum, jauhi hukuman ya. Boleh Bu ya? Kita tes dulu ya. 1, 2, 3 ya. Desa Jayanti. Sekali lagi Pak. Direkam dulu Pak. Direkam ya. Siap ya. Buat pencitraan sedikit. Ini nanti kegiatannya Bu Pak, nanti kami upload di Instagram Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Boleh di follow, boleh diikuti Pak kegiatan kami setiap hari. Kabupaten Tangerang di Kejari itu selalu diupload setiap hari. Dalam hitungan jam langsung diupload biasanya. Udah? Boleh Pak ya, sekali lagi Pak ya, saya minta tolong ya. Seluruhnya Desa Jayanti. Terima kasih, tepuk tangan Pak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian materi yang disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ilham Mauludi SH. Materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kejaksaan, yaitu Muhammad Ilham Mauludi SH, yang sebagai Kasintel. Yang saya hormati Bapak AKP Subarjo SH MSI dari Polres Tangerang. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa dan staf desa, para jaro. Yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT, para kader, orang taruna, tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita telah sosialisasi dari Saber Pungli, yaitu dari Kejaksaan dan Polres. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua memahami tentang pungli. Sebenarnya pungli itu sudah lama, di tahun 2016 nomor 87 sebenarnya sudah lama, cuma mungkin sekarang lebih masyarakat agar tidak kena hukum dan hukuman oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Yang kedua, bahwa Desa Jayanti, alhamdulillah saya yakin bahwa dengan ada sosialisasi ini, yang penting ada koordinasi baik. Jadi bukan nggak boleh sabar pungli itu, boleh pungli, tapi sesama istri dan suami. Ada dibolehkan, tapi pungutannya istri dengan suami. Mentang-mentang ada pungli ternyata pelit sama istri. Nah, ini harus kita pahami. Jadi jangan tegang, jangan kaku para RT,
yang penting koordinasi. Diminta aja buat beli air, takut kecil beli airnya sekontainer, bisa gede kan. Jadi ini jangan sampai kita tegang untuk melayani masyarakat, tapi kita lihat mana yang kena pungli, mana yang enggak. Jadi pungli liar itu ngejar-ngejar orang, diminta itu pungli, pungutan liar. Kalau dalam kamar saya rasa tidak. Bercanda ini Kang Pak Kanit. Yang penting intinya kita harus berkoordinasi. Di sini ada penegak hukum, mana yang harus pungli dan mana yang enggak. Yang jelas pelayanan kita harus baik. Jadi silakan melayani masyarakat. Kalau senang sama senang, yang penting jangan ada indikasi pemaksaan. Jadi jangan ada indikasi pemaksaan dan jangan sampai ditraktor. Tapi kalau hanya jasa memberikan, hanya ikhlas, mungkin saya rasa tidak begitu Pak ya. Ya sedekah. Sedekahnya jangan tanggung, tapi satu bungkus ya bisa 1 pak, nggak apa-apa sedekah itu. Tapi yang jelas semua pasti paham tentang pungli. Tapi jangan sampai orang itu di-TO atau sudah diemboskan oleh masyarakat bahwa Pak Sari di masyarakat sering minta duit buat pembuatan KTP, itu yang nggak boleh. Tapi Pak Sari sering membuat KTP, tapi orangnya ikhlas semua, nggak masalah. Jadi jangan sampai ada hal-hal omongan pungli. Tapi kalau omongan sedekah nggak apa-apa. Terus mungkin hari ini ada penambahan tentang anti narkoba. Nah, anti narkoba mungkin terkadang begini, sering kita menemukan permasalahan terkait dengan pelayanan masyarakat, karena masyarakat terkadang diarahkan untuk prosedur, terkadang sering mengambil langkah yang praktis gitu, biasanya begitu Pak. Nah, kami yang pertama adalah yang kami tanyakan, apakah ini dimasukkan dengan gratifikasi ketika misalkan jasa pembuatan KTP, misalkan jasa pembuatan KTP, otomatis kan KTP itu pembuatannya ada di kabupaten, sementara jarak daripada desa Jayanti ke kabupaten itu cukup lumayan jauh. Nah, apabila masyarakat misalkan dipinta bantuannya para perangkat desa RT RW untuk pembuatan KTP bagi masyarakat yang tidak sempat membuat secara pribadi dan memberikan hal lain, misalkan apakah itu dimasukkan gratifikasi yang pertama? Karena yang saya tahu, contoh kita beli rokok harga 20.000, kalau belinya kecil gon Pak, pasti harga itu akan lebih naik di ongkos tersebut ya. Makanya begitu aja yang sering terjadi. Nah, yang kedua, saya juga sering menemukan artinya di masyarakat kami. Nah, ketika masih ada peminat atau masih ada pasar, itu sulit sekali menghilangkan produk pungli ini dimasukkan dalam produk. Istilahnya ada pelaku dan ada pelayan. Nah, ketika masyarakatnya pun masih menginginkan itu, sulit sekali untuk memberantas hal-hal tersebut. Nah, bagaimana antisipasi kami selaku pemerintahan desa supaya kami dapat terhindar daripada hukum yang ada di negara kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.